Everybody sing along. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel gue, yaitu Hani Progi, bersama gue Hani. Welcome to my YouTube channel. Buat yang baru mampir ke channel gue, di video kali ini pokoknya gue bakalan ngebahas tentang 5 prodi yang menurut gue paling sepi peminat di SNMPTN 2020. Jadi sekarang itu prodi yang ada di Politeknik Negeri bakalan bisa kalian pilih di SNMPTN 2020. Jadi berbarengan gitu sama universitas. Dulu kan masih dipisah gitu untuk milih kampusnya. Sekarang udah dijadi satu di SNMPTN 2021. Buat kalian yang misalkan pengen nyari jurusan yang sepi peminat buat dijadikan pilihan kedua atau ketiga, simak video ini baik-baik ya. Video kali ini gue bakalan ngebahas tentang prodi yang ada di Politeknik Negeri Jakarta aja, karena hanya itu yang gue tahu. Gue bakalan sebutin ada prodi apa aja dan masuknya itu ke jurusan apa aja. Oh ya, jadi di Politeknik itu sebutannya jurusan dan prodi. Kalau di universitas itu fakultas dan jurusan, sedangkan di Politeknik itu jurusan dan prodi. Misalkan jurusan teknik sipil, prodinya konstruksi gedung, kayak gitu. Contoh ya, contoh. Jadi gue bakal langsung nyebutin dari urutan yang menurut gue agak banyak, baru yang paling sedikit dulu ya. Pantau videonya baik-baik ya. Di urutan yang pertama ada pembangkit tenaga listrik. Nah, pembangkit tenaga listrik ini di Politeknik Negeri Jakarta masuknya di jurusan teknik mesin. Pembangkit tenaga listrik ini mempelajari tentang teknik-teknik yang berhubungan dengan listrik ya pasti. Dengan pendaftar 165 orang. Bagi kalian yang mungkin berminat dan mau ambil prodi yang sepi peminat, kalian bisa pilih pembangkit tenaga listrik. Tapi gue nggak tahu ya, kalau misalkan setelah gue buat video ini bakalan sepi atau bakalan jadi rame gara-gara gue bilang ini sepi peminat. Tapi tergantung juga dari diri kalian itu minat atau enggak pada prodi dan jurusan tersebut. Lanjut, di urutan yang kedua ada instrumentasi dan kontrol industri. Jadi itu instrumentasi dan kontrol industri masuknya ke jurusan teknik elektro dengan pendaftar 132 orang. Instrumentasi dan kontrol industri ini mempelajari tentang menggunakan alat ukur sebagai sistem pengendali di dalam sebuah industri. Nah, prospek kerjanya itu bisa jadi bekerja di BUMN seperti PLN, industri kimia pupuk, dan yang lainnya. Prodi ini masuknya ke jurusan teknik elektro. Di urutan yang ketiga ada broadband multimedia. Nah, broadband multimedia ini masuknya ke teknik elektro. Pokoknya broadband multimedia ini kalian mempelajari tentang analisis pengembangan produk dan aplikasi multimedia berbasis jaringan dan mengkoordinir pengelolaan sistem jaringan komputer. Dan prospek kerjanya itu bisa jadi desain grafis, programmer, manajer broadcasting, produser film, dan yang lainnya. Banyak sih prospek kerja dari broadband multimedia. Yuk lanjut ke prodi yang nomor 4. Teknik otomasi industri. Itu mempelajari tentang perakitan sistem-sistem dari cabang industri yang berbasis otomatis. Nah, biasanya itu digunakan untuk mengendalikan mesin-mesin yang ada di industri dan untuk menggantikan kontrol proses untuk menggantikan tenaga-tenaga manusia. Yang terakhir, yang kelima, ada teknologi industri cetak dan kemasan. Mempelajari suatu pembuatan dalam kemasan. Nah, kan kemasan itu ada banyak produk seperti produk kosmetik, produk makanan, produk yang lainnya seperti label kemasan. Pokoknya kalian bakalan belajar tentang kemasan, juga belajar teknik grafikanya gitu, cetaknya juga. Dan prospek kerjanya yaitu bisa jadi wirausaha, bisa jadi desainer kemasan, bisa jadi supervisor, pokoknya masih banyak lagi. Dan teknik industri cetak dan kemasan ini masuknya ke jurusan teknik grafika dan penerbitan. Apakah ada yang tertarik dengan 5 prodi yang udah gue sebutin tadi? Tapi balik lagi ke diri kalian masing-masing, apakah kalian minat dengan prodi tersebut atau enggak. Jangan sampai ketika masuk kuliah ternyata kalian gak minat dan gak passion sama prodi tersebut, nanti kalian gak bisa ngejalaninnya atau maksudnya gak seneng juga buat ngejalaninnya. Sekian dulu dari gue, semoga bermanfaat dan informatif bagi kalian semua. Semangat untuk kalian yang masih mengejar perguruan tinggi negeri di 2021. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan. Dan data-data ini sudah gue kumpulkan resmi dari statistik PNJ 2020-2021.
buat kalian yang misalkan gue ada yang kurang atau ada yang salah, bisa langsung komen di bawah untuk koreksinya. Atau mungkin ada pertanyaan tentang seputar Politeknik Negeri Jakarta, bisa DM ke Instagram gue ya, gue bakalan sempetin bales buat kalian. Sampai jumpa, dadah.